Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk semangat dalam belajar. Ketika kalian semangat, kalian tidak akan gampang untuk berputus asa. Jadi, bekal utama dalam belajar adalah tetap semangat. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga belajar kita hari ini lancar dan juga dapat kita manfaatkan untuk belajar selanjutnya. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa itu koordinat kartesius. Nah, kemarin kita sudah mengenal apa itu koordinat kartesius, apa itu kuadran, apa itu titik asal, dan juga titik acuan tertentu. Kemarin kita itu mempelajari posisi titik terhadap titik 0,0 sebagai titik asal, dan juga posisi titik terhadap acuan tertentu, yaitu posisi titik terhadap titik acuan A, B. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, dalam koordinat kartesius, kita tidak hanya mengenal titik, tapi kita juga bisa membuat garis ataupun juga bidang. Jadi hari ini kita akan mempelajari dulu ya apa itu koordinat kartesius dan hubungannya dengan garis. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan mengenal macam-macam posisi suatu garis terhadap garis yang lainnya. Kemudian, yang kedua, kita akan belajar posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah memahami itu semua, kita akan berlatih contoh-contoh soal. Dan yang terakhir, untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi ini, kita akan berlatih beberapa soal. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran kegiatan daring pada hari ini, kita diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi macam-macam posisi dari suatu garis terhadap garis lainnya. Kemudian, yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi suatu garis yang sejajar, tegak lurus, ataupun berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga yaitu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi suatu garis yang tidak sejajar, tidak tegak lurus maupun tidak berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, menerapkan konsep yang telah kita pelajari dalam berbagai soal kontekstual. Yang pertama yaitu kita akan belajar dua buah garis dikatakan sejajar. Nah, dua buah garis itu dikatakan sejajar apabila tidak memiliki posisi yang searah. Dan juga, garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan satu sama lain. Kita memiliki contoh yaitu garis K dan garis G, di mana garis K dan garis G ini sama-sama merupakan garis lurus yang memiliki arah yang sama, yaitu ke sebelah kiri. Nah, kedua garis ini tidak membentuk perpotongan satu sama lain, dan juga jarak antara kedua garis itu selalu tetap. Maka kita mengatakan dua garis itu merupakan garis sejajar yang tidak akan berpotongan satu sama lainnya. Kemudian, apakah dua buah garis sejajar itu selalu berposisi mendatar atau tegak? Tentu tidak. Contohnya yaitu ini. Nah, kita lihat pada garis K dan garis G, kedua garis sama-sama merupakan garis miring dan juga merupakan garis lurus. Akan tetapi, keduanya tidak berpotongan satu sama lain dan juga jaraknya tetap sama seperti garis yang sebelumnya. Maka, ini juga dinamakan sebagai dua garis yang sejajar. Nah, contoh yang ketiga, kita memiliki garis M dan juga garis N. Nah, apakah dua garis itu dikatakan sejajar walaupun tidak bersentuhan? Kita lihat dulu. Setelah diperpanjang, ternyata garis M dan juga garis N memiliki titik potong atau berpotongan satu sama lain. Walaupun yang ditanya adalah dua garis yang tidak berpotongan, akan tetapi karena mereka memiliki perpotongan ketika diperpanjang, maka tidak bisa disebut sebagai dua garis yang sejajar. Jadi kalian bisa menyimpulkan kan bagaimana garis yang sejajar itu? Selanjutnya kita akan belajar tentang dua garis yang tegak lurus. Jadi, dua garis dikatakan tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi, jika kita memiliki dua buah garis yang ternyata
sudutnya kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat, kita tidak bisa menyebut sebagai garis yang tegak lurus. Contoh dari garis yang tegak lurus adalah sebagai berikut. Perhatikan contoh yang kedua. Kita memiliki ruas garis P dan juga ruas garis H, di mana keduanya merupakan sama-sama garis miring. Nah, apakah garis ini juga dikatakan sebagai garis yang tegak lurus? Karena memiliki sudut 90 derajat, maka kedua garis ini juga dikatakan sebagai garis yang tegak lurus. Jadi, syarat utama dari garis yang tegak lurus adalah memiliki sudut sebesar 90 derajat. Nah, beda halnya dengan contoh yang ketiga, kita memiliki garis P dan V yang ternyata kedua garis ini membentuk sudut lebih besar dari 90 derajat. Ketika SD, kita menyebutkan ini sebagai sudut tumpul. Ya. Karena tidak memiliki sudut 90 derajat, maka dua garis ini bukan merupakan garis yang saling tegak lurus. Selanjutnya yaitu garis yang berpotongan. Jadi, dua ruas garis dikatakan saling berpotongan jika ruas garis tersebut perpanjangan ataupun perpanjangannya saling memotong. Nah, jadi di sini contohnya adalah garis R dan juga garis B, di mana garis R dan garis B ini memiliki titik potong tertentu. Nah, disinilah yang disebut sebagai garis yang berpotongan. Selanjutnya, kita memiliki contoh dua garis yaitu garis B dan garis G, di mana dua garis ini tidak saling berpotongan satu sama lain. Nah, bagaimana kita menyimpulkan apakah garis ini merupakan garis yang berpotongan atau garis yang sejajar? Nah, kita bisa memperpanjang kedua garis tersebut. Ternyata jika dipanjangkan, maka dia membentuk suatu titik perpotongan atau bersentuhan satu sama lain. Nah, karena itu kita katakan dua garis ini merupakan garis yang saling berpotongan. Nah, garis yang saling berpotongan tidak mungkin sejajar karena arahnya tidak mungkin sama, dan juga sebaliknya garis yang sejajar tidak mungkin merupakan garis yang saling berpotongan. Untuk garis yang tegak lurus, apakah dia bisa disebut sebagai garis yang saling berpotongan? Nah, karena garis tegak lurus seperti yang kita lihat, garis H bisa kita perpanjang menjadi seperti ini. Nah, karena saling bersentuhan antara garis pertama dan juga garis kedua, maka dua garis ini merupakan garis yang saling berpotongan. Jadi kita katakan saling berpotongan dan juga tegak lurus antara satu sama lainnya. Selanjutnya, posisi garis terhadap suatu bidang juga dapat saling berimpitan, yaitu dua garis yang saling berimpitan itu apabila ada dua buah garis yang memiliki posisi dan arah yang sama, sehingga mereka seperti menempel. Jadi sebenarnya ada dua garis, tapi karena saling menempel terlihat seperti satu garis. Nah, itu merupakan garis yang saling berimpitan. Nah, garis yang saling berimpitan ini memiliki titik potong yang sangat banyak. Jadi, kalau garis yang saling berpotongan hanya memiliki satu titik potong, kalau garis yang berimpitan, itu semua titiknya merupakan titik potong, karena saling bersentuhan dari awal hingga ujung garis. Selanjutnya, kita akan melanjutkan yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk memahami materinya, lihatlah contoh berikut. Nah, di sini kita memiliki bidang koordinat X, Y, di mana di dalamnya terdapat 4 buah garis, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Yang pertama, kita akan menentukan posisi masing-masing garis terhadap sumbu X. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu garis L1. Nah, garis L1 ini, jika kita lihat, ternyata searah dengan posisi dan arah yang sama terhadap sumbu X, sehingga kita katakan garis L1 ini sejajar dengan sumbu X. Berapa jarak garis L1 terhadap sumbu X? Kita bisa menghitung dari kotak satuannya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, garis L1 terhadap sumbu X jaraknya adalah 5 satuan di atas sumbu X. Dan kita bisa menuliskan persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5, karena terletak di koordinat 5 pada sumbu Y. Nah,
persamaan garis ini secara lebih lanjut akan kalian pelajari pada materi bab selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. Begitu juga sama dengan garis yang L2, di mana garisnya sejajar dengan sumbu X. Kemudian, garis L3 dan L4 ini terletak di bawah sumbu X. Kita ambil contoh yaitu garis L3. Nah, garis L3 ini juga memiliki arah yang sama dengan sumbu X, dengan jarak yang tetap. Berapa jaraknya? Jarak garis L3 terhadap sumbu X yaitu 4 satuan di bawah sumbu X. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan garisnya yaitu Y sama dengan negatif 4. Maka untuk garis L4 yang terletak di koordinat negatif 7 dan merupakan garis yang sejajar terhadap sumbu X, kita menuliskan persamaan garisnya yaitu Y sama dengan negatif 7. Jadi, keempat garis tersebut adalah garis yang sejajar terhadap sumbu X. Kemudian, posisi masing-masing garis terhadap sumbu Y. Kita bisa lihat bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 masing-masing berpotongan dengan sumbu Y. Selain itu, masing-masing garis membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu Y. Artinya, posisi dari garis L terhadap sumbu Y adalah saling tegak lurus. Kemudian, posisi masing-masing garis terhadap garis lainnya, kita bisa lihat bahwa garis L1 dengan L2, L3 maupun L4 memiliki jarak yang tetap dan arah yang sama. Sehingga ketika masing-masing garis diperpanjang, tidak akan membentuk titik potong. Sehingga bisa dikatakan bahwa masing-masing garis tersebut adalah saling sejajar. Maka posisi masing-masing garis terhadap garis lainnya adalah saling sejajar. Jadi paham kan sekarang bagaimana posisi garis yang sejajar, tegak lurus, dan saling berpotongan? Nah, pada gambar yang kedua ini, di bidang koordinat X, Y, kita memiliki garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, bagaimana posisinya terhadap sumbu X? Nah, kita bisa lihat bahwa garisnya merupakan garis tegak, dan apabila diukur, mereka masing-masing memiliki sudut 90 derajat terhadap sumbu X. Maka dikatakan posisi garis M1, M2, M3, dan M4 adalah tegak lurus dengan sumbu X. Lalu bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Nah, kita tahu bahwa garisnya memiliki arah yang sama terhadap sumbu Y dan juga memiliki jarak yang tetap. Jadi, keempat garis ini jika diperpanjang pun tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Maka keempat garis ini saling sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian bagaimana posisi dari masing-masing garis terhadap garis yang lainnya? Nah, karena memiliki jarak yang tetap dan teratur, maka keempat garis ini adalah garis yang saling sejajar, ya. Sekarang lihatlah contoh yang ketiga. Nah, pada gambar ketiga ini, di bidang koordinat kartesius, kita memiliki garis N1 dan N2, di mana masing-masing garis saling bersilangan. Sekarang kita akan melihat posisi dari garis N1 dan N2 terhadap sumbu X. Kita bisa melihat bahwa garis N1 berpotongan dengan sumbu X, akan tetapi sudut yang dibentuk bukan 90 derajat. Begitu juga dengan N2, kita bisa melihat bahwa garis N2 juga berpotongan dengan sumbu X, akan tetapi tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka garis N1 dan N2 sama-sama berpotongan dengan sumbu X, tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kita bisa melihat titik potong di antara kedua garis itu dengan sumbu X. Garis yang pertama yaitu garis N1, di mana perpotongannya dengan sumbu X bisa kita lihat seperti ini. Nah, karena perpotongannya berada di koordinat 1 pada sumbu X, maka kita bisa menuliskan titik potong dari garis N1 terhadap sumbu X adalah di titik 1,0. Sedangkan pada garis N2, kita bisa lihat perpotongannya adalah di titik sebagai berikut. Nah,
kita bisa menuliskan perpotongan garis N2 dengan sumbu X adalah pada titik negatif 1,0. Kemudian, bagaimana posisi dari garis N1 dan N2 terhadap sumbu Y? Nah, kita bisa melihat bahwa garis N1 dan N2 juga memotong sumbu Y. Akan tetapi, keduanya memotong sumbu Y tidak pada sudut 90 derajat, atau sudut yang dibentuk pada perpotongannya adalah tidak sama dengan 90 derajat. Artinya, garis N1 dan N2 berpotongan dengan sumbu Y, akan tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian, kita bisa melihat bahwa perpotongannya berada di koordinat 2 pada sumbu Y, sehingga titik potong antara garis N1 dengan sumbu Y maupun titik potong antara garis N2 dengan sumbu Y adalah 0,2. Kemudian, posisi masing-masing garis terhadap garis lainnya, kita bisa melihat bahwa garis N1 dan N2 saling berpotongan dan juga tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita mengatakan garis N1 berpotongan dengan garis N2. Dan juga titik potongnya kita bisa melihat ternyata sama dengan titik potong antara garis N1 dengan sumbu Y dan juga garis N2 dengan sumbu Y, yaitu di titik 2,0. Selanjutnya, kita akan belajar beberapa contoh soal mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada contoh yang pertama, disajikan denah perumahan sebagai berikut. Pertanyaannya, dari peta perumahan tersebut, tunjukkan mana ruas jalan yang sejajar dan mana ruas jalan yang tegak lurus. Kita akan menjawab yang pertama, yaitu ruas jalan yang sejajar. Kita bisa melihat denah ini, kemudian ruas jalan sejajar kita dapat menentukan bahwa posisi arahnya selalu sama dan juga tidak mungkin membentuk perpotongan. Maka salah satu contoh dari ruas jalan yang sejajar adalah Jalan Kenanga dan juga Jalan Mangga. Kemudian yang kedua, ruas jalan yang tegak lurus. Nah, kita bisa melihat ruas garis yang tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Maka pada denah ini, ruas jalan yang tegak lurus adalah Jalan Kenanga dan juga Jalan Mawar. Contoh yang kedua yaitu gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita lihat dari soal bahwa tidak boleh sejajar dengan sumbu X dan juga tidak boleh sejajar dengan sumbu Y. Artinya masih boleh saling berpotongan. Nah, untuk menggambarnya, maka tidak boleh berarah sama dengan sumbu X maupun sumbu Y. Maka kita bisa menggambar garisnya tetap melalui titik tersebut, akan tetapi garisnya miring, seperti gambar di samping. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Apakah ada contoh lain dari garis yang melalui titik 3,-5 akan tetapi tidak sejajar dengan sumbu X maupun tidak sejajar dengan sumbu Y? Nah, ternyata banyak sekali garis yang bisa kita buat melalui satu titik tersebut dan tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian, bagaimana cara menggambar garis L yang melalui titik yang sama, yaitu 3,-5 dan sejajar dengan sumbu X? Maka kita bisa menggambarnya seperti ini. Garis ini akan memiliki posisi yang tetap dan juga berjarak tetap terhadap sumbu X, sehingga walaupun diperpanjang, garisnya tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Artinya garis ini sudah sejajar dengan sumbu X dan juga tegak lurus dengan sumbu Y, karena membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu Y. Maka untuk menggambar garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik 3,-5 sama dengan cara menggambar garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui sumbu X dan melalui titik 3,-5. Contoh soal selanjutnya yaitu diketahui titik A 3,3, B -3,3, C
negatif 3, negatif 3, dan D 3, negatif 3. Kemudian soalnya, jika digambar ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B, bagaimana posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kemudian, soal yang kedua, jika digambar ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik C, bagaimana posisi garis tersebut terhadap sumbu Y? Soal yang ketiga, ruas garis mana yang jika dihubungkan akan membentuk garis yang saling tegak lurus? Dan soal yang keempat, ruas garis mana yang jika dihubungkan akan membentuk garis yang saling berpotongan akan tetapi tidak tegak lurus? Sebelum menjawab soal-soalnya, terlebih dahulu kita harus menggambarkan titik-titik pada soal, yaitu titik A terletak pada koordinat 3,3, kemudian titik B terletak pada koordinat negatif 3,3, kemudian titik C berada pada koordinat negatif 3, negatif 3, dan titik D terletak pada koordinat 3, negatif 3. Nah, kemudian kita menjawab soal yang pertama, yaitu jika digambar ruas garis yang menghubungkan titik A dan B, bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita bisa menggambarkan posisi garis yang menghubungkan titik A dan titik B adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita bisa menjawab bahwa posisi garis AB terhadap sumbu X yaitu sejajar. Kemudian posisi garis AB terhadap sumbu Y adalah saling tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Kemudian soal yang kedua, jika digambarkan ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik C, bagaimana posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita bisa menggambarkan posisi dari garis yang menghubungkan titik A dan titik C adalah sebagai berikut. Sehingga posisi garis AC terhadap titik X adalah saling berpotongan, akan tetapi tidak tegak lurus. Begitu juga dengan posisi garis AC terhadap sumbu Y, yaitu saling berpotongan, akan tetapi tidak tegak lurus. Kemudian soal yang ketiga, ruas garis mana yang jika dihubungkan akan membentuk garis yang saling tegak lurus? Nah, untuk menggambarkan garis yang saling tegak lurus, maka kita harus tahu dulu syarat dari garis yang tegak lurus adalah sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga ruas garis yang jika dihubungkan akan membentuk sudut 90 derajat, salah satunya adalah garis AD dan garis CD. Apakah ada contoh lain selain garis AC dan garis AD pada gambar berikut? Soal yang terakhir, ruas garis mana yang jika dihubungkan akan membentuk garis yang saling berpotongan, akan tetapi tidak tegak lurus? Nah, di sini ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, D. Maka kita bisa membuat banyak garis dari titik-titik yang ada. Dan yang diminta adalah saling berpotongan akan tetapi tidak tegak lurus. Artinya, dua garisnya tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka salah satu contohnya adalah garis BD dan garis AC, di mana mereka saling berpotongan akan tetapi tidak tegak lurus. Selain itu, masih terdapat banyak lagi garis yang berpotongan dan tidak tegak lurus dari 4 titik tersebut. Kita telah selesai membahas contoh-contoh soal mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, silakan kerjakan latihan soal yang ada pada link berikut ini ya. Hari ini kita telah membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, dan juga berpotongan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.